percaya berkata, amin. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Firman Tuhan sore hari ini adalah tanggung jawab orang percaya. Apa saudara? Tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab orang percaya. Tadi Ko Andi sudah bersaksi di depan mengingatkan kita bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Amin. Saudara, orang boleh memandang kita sebelah mata, tapi barang siapa yang mengandalkan Tuhan pasti akan dibawa Tuhan semakin naik. Selama ini kita tidak banyak ngomong sana sini saudara, kita hanya banyak berlutut di kaki Tuhan. Dan saya percaya saudara, janji Tuhan seperti burung raja wali, Tuhan akan terus membawa kita semakin naik. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dikasih tempat seperti ini, tadi Tuhan bilang kita harus lebih semangat. Haleluya. Tanggung jawab yang pertama saudara yang kita harus punyai saudara, yaitu lebih semangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu menjadi kendor. Haleluya. Kita tidak punya tempat saudara-saudara. Dulu kita tetap semangat. Ketika Tuhan sudah kasih tempat, mestinya kita harus lebih semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Iya saudara-saudara. Dulu hujan datang, kita datang ke gereja saudara-saudara. Sekarang hujan atau tidak hujan, tetap datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Kalau Tuhan sudah kasih tempat seperti ini, selama ini kan kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berikan kami butuh gereja. Tuhan sudah melakukan tanggung jawabnya, yaitu menyediakan. Amin. Bagian Tuhan adalah menjawab doa kita. Tanggung jawab Tuhan adalah memberkati kita. Sekarang Tuhan bilang, sekarang tanggung jawabmu ya, sekarang bagianmu. Kalau kita masih memuji Tuhan itu loyo-loyo di sini tempat yang enak, terus Tuhan bilang, aduh, kita ambil lagi lo itu kata Tuhan. Amin. Kita semangat memuji Tuhannya harus lebih semangat di sini, saudara. Amin. Membawa jiwa harus lebih semangat di sini. Melayani Tuhan harus lebih semangat di sini. Jangan kerajinanmu kendor. Di sekitar kita, di luar sana, banyak orang rohnya dipengaruhi oleh situasi, saudara-saudara. Tapi kita nggak boleh, roh kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi sekitar kita. Kalau punya masalah, aduh gak usah ke gereja, itu bukan anak Tuhan yang luar biasa. Ada masalah atau tidak ada masalah, tetap semakin sungguh-sungguh bagi Tuhan. Saudara ada di sini karena saudara memutuskan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Manusia roh kita ini saudara, kalau ini terus dibaharui, roh kita terus menyala-nyala saudara. Tapi orang kalau lama nggak beribadah, lama nggak menikmati hadirat Tuhan, rohnya mati saudara. Akhirnya apa? Ngomel, bersungguh-sungguh. Kemarin Pak Yon bilang ada manusia setan saudara ya, rohnya tidak terhubung dengan Tuhan saudara. Jadi pastikan saudara, hubungan kita dengan Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Tadi Pak Judapan di mobil dia cerita, jam 1 tadi malam saya berdoa sampai jam 4, kemudian jam 4 saya tidur lagi saudara. Saya percaya Pak Judapan doain kita semua satu-satu. Amin. Nama Ibu Efraim disebut sama Pak Judapan. Nama Luis
Amin Pak Joko. Kalau tidak disebut berarti besok disebutkan Pak, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, berdoa, rohnya terus mengalir. Itu tanggung jawab yang pertama. Tanggung jawab yang kedua adalah Yehezkiel 34 ayat 16. Sudah ketemu saudara? Ya, Mas Yogi itu senang untuk kenal ayat ini. Amin. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi. Aku menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Tanggung jawab yang kedua orang percaya, kita semua, adalah lihat kursi di samping saudara yang kosong. Kursi yang kosong di samping saudara, begini Bapak Ibu Saudara, kapasitas tempat ini, ruangan ini hanya 50 orang. Berarti sederhana, tugas kita penuhkan ibadah sore 50 orang penuh. Enggak usah 100, 50 orang untuk ibadah sore. Gimana caranya? Sudah, setiap kita ambil satu kursi masing-masing yang kosong, dan tanggung jawab saudara bawa satu jiwa untuk duduk di kursi itu minggu depan. Susah untuk saudara bawa satu jiwa. Berarti kalau minggu depan tidak ada orang baru di tempat ini, di situ kelihatan kita bekerja atau tidak. Mungkin kita sudah bekerja, tapi belum ada orang yang datang ke tempat ini. Tidak apa-apa, paling tidak kita sudah bekerja. Tapi kalau sama sekali tidak bekerja, Tuhan bilang, tanggung jawabmu di mana? Aku sudah kasih tempat, sekarang kamu harus isi tempat itu, bawa jiwa-jiwa. Firman Tuhan berkata, yang sesat aku bawa, yang luka dibalut. Saudara-saudara, tugas kita satu kursi penuhi. Gimana caranya? Yang pertama, Tuhan, aku ambil satu kursi tanggung jawab saya, Tuhan. Termasuk semua anak muda kita di sini. Tuhan, saya minta satu kursi, satu saja Tuhan. Enggak usah banyak-banyak, satu saja Tuhan. Kalau Pak Jaman berdoa jam 1 pagi, Pak Jaman doanya jelas. Aku minta satu kursi Tuhan, supaya Tuhan kirim satu jiwa. Langkah yang kedua apa? Cari di HP saudara. Di situ ada kontak-kontak, nomor kontak, WA, telepon. Lihat siapa orang-orang yang saudara ingin bawa kepada Tuhan. Dari sekian banyak orang, adakah orang yang kira-kira bisa saudara bawa kepada Tuhan untuk hadir di sini? Mungkin tidak ada di nomor kontak HP saudara, tetapi adakah orang di hati saudara di kota ini yang saudara bisa kunjungi dan saudara berkata, ayo ke gereja. Amin. Amin. Harus ada tindakan yang nyata kita lakukan. Kita tidak bisa hanya duduk diam menikmati sendiri, tidak bisa. Sekarang waktunya kita semua bergerak bersama-sama. Seperti Pak Yoel kemarin katakan di sini, saudara, kita ini semua satu tim, tidak gembala semua yang kerjakan. Saudara-saudara, Tuhan sudah kasih tempat, semua kita harus bergerak bersama-sama. Amin. Amin. Tadi pagi saudara-saudara, saya jam 9 saya keluar rumah, kemudian saya menginjil satu orang, saya ceritakan tentang Yesus, kemudian dia dengarin, kemudian saya tantang dia. Setelah saya tantang, saya ajak dia berdoa, Bapak ikuti doa saya, kemudian dia ikut berdoa. Bagian selanjutnya adalah Tuhan yang bekerja. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun caranya, lakukanlah demi satu jiwa anak di sini. Amin. Amin.
Ada seorang hamba Tuhan, Pastor Rick Warren. Dia bersaksi bapaknya adalah seorang penginjil, dan di masa tuanya sekitar 80 tahun ketika dia sebelum meninggal, dia sudah nggak bisa apa-apa, dia hanya bisa terbaring. Kemudian pesan terakhir yang disampaikan kepada anaknya yang bernama Rick Warren, dia bilang, Rick Warren anakku, reach one more for Jesus, reach one more for Jesus. Apa artinya? Jangkau satu orang lagi untuk Yesus. Dia sudah terbaring di tempat tidur dan gak bisa apa-apa. Tahukah saudara, hanya ada satu di hatinya, selamatkan satu jiwa lagi buat Tuhan. Dia masih berpikir tentang jiwa, dia sudah tidak bisa apa-apa. Dan ketika dia meninggal, maka anaknya yang bernama Pastor Rick Warren sekarang, dia melanjutkan pesan apa yang disampaikan bapaknya, menjangkau satu jiwa untuk Tuhan. Amin. Tidak banyak. Reach one more for Jesus. Selamatkan satu jiwa lagi untuk Tuhan. Amin. Bukan 2, 1. Kalau 2, 3 mungkin terlalu berat. Nggak usah pikirkan yang berat, pikirkan yang sederhana. Satu jiwa. Yang terakhir, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Amin. Siapa? Orang percaya. Orang-orang percaya. Jangan bilang hanya hamba Tuhan, bukan semua orang percaya. Amin. Kalau saudara orang yang percaya, saudara menerima otoritas kuasa yang sama untuk menumpangkan tangan kepada yang sakit dan orang sakit sembuh. Tanggung jawab yang ketiga, saudara-saudara, adalah untuk melepaskan roh nubuatan. Saudara tahu tentang nubuatan? Saya mau ajak kita baca kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel pasal 37 ayat 1. Sudah ketemu semua? Yehezkiel pasal 37 ayat 1. Saya baca saudara ya. Saudara simak baik-baik. Ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan Tulang-tulang. Siapa yang ditempatkan di lembah itu? Yehezkiel. Di lembah itu penuh dengan apa? Tulang-tulang. Ayat yang kedua, Ia Tuhan membawa Yehezkiel melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas.
Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dan dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Sampai di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel disuruh Tuhan bernubuat kepada tulang-tulang kering itu, dan Yehezkiel bernubuat, hiduplah, kemudian bergerak. Dia mendengar suara apa? Derak-derak, artinya tulang-tulang itu bergerak. Tulang-tulang itu ketika diperintahkan bergerak, dan terjadi pergerakan, saudara-saudara. Tulang-tulang itu mulai bergerak satu sama lain, membentuk manusia, dan terjadi seperti manusia, tetapi belum ada napasnya. Tuhan bilang lagi, Yehezkiel bernubuat lagi supaya bernafas. Kemudian Yehezkiel bernafas, mengalir. Kemudian nafas dari sorga mengalir, dan dia menjadi hidup. Saudara, hebatnya Yehezkiel. Hebatnya Yehezkiel. Kuasa yang sama diberikan kepada kita semua. Amin. Kuasa yang sama diberikan kepada kita semua. Mungkin yang kita hadapi adalah orang-orang mati, bukan orang yang mati jasmani, saudara, tetapi orang yang mati rohaninya. Kalau Randi mati rohaninya, saudara, ketika kita doakan dalam nama Yesus, jamah Randi Tuhan. Kemudian Randi yang tadinya tidak ada gairah secara rohani, dia menjadi bergairah kembali. Kita sedang membangkitkan orang yang mati rohaninya. Amin. Amin, saudara-saudara. Tugas kita, otoritas ini diberikan kepada kita, saudara-saudara. Jadi berdoa, saudara. Di kota kita ini, saya percaya ada banyak jiwa yang mati rohaninya. Amin. Tahu saudara, tugas kita bernubuat, Tuhan kirimkan ke tempat ini jiwa-jiwa yang mati rohani di sana, saudara. Memperkatakan iman kita, kembalikan mereka di sini, tarik mereka di sini. Dengan otoritas dari Tuhan, saudara, bisa nggak mereka datang ke sini? Bisa. Berdoa, berteriak kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak dengar doa kita. Kita larang-larang orang, hanya 50, hanya orang nggak mau. Saya harus ikut ibadah, saya harus nikmati hadirat Tuhan. Berdiri pun saya di belakang tidak apa-apa. Saudara bisa membayangkan itu? Itu yang harus terjadi di tempat ini, saudara. Bila perlu kita nggak usah duduk, kita berdiri di sini, sujud di sini, saudara. Orang datang dari mana-mana, aku berdiri saja, aku rela demi aku datang untuk 2 jam ibadah di sini. Amin. Bayangkan itu dari sekarang, dan imani itu, dan deklarasikan, perkatakan itu, nubuatkan itu, dan itu harus terjadi.